Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Mari tundukkan kepalamu, tundukkan diri kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya pemulihan pasti akan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bela pujian penyembahan kami hari ini sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang kekurangan Tuhan sudah berikan jalan keluar. Kami sungguh bersyukur kami ada tinggal dalam Yesus selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan bertumbuh, berbuah, berakar lebat dalam kehidupan kami. Berikan kami hati telinga sebagai murid, sebagai hamba untuk mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Yuk kasih salam dulu. Jumpai 1, 2, 3 orang. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan Anda dan saya. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara. Hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang hidup yang diubahkan. Saya ingin tanya dulu buat setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini. Siapa di sini jemaat Tuhan yang ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Angkat tangannya. Oh puji Tuhan. Yang hidupnya tidak mau diubahkan oleh Tuhan, angkat tangannya. Oh, puji Tuhan. Berarti saudara hidupnya ingin diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa kalau saudara ingin diubahkan oleh Tuhan ada satu proses. Bilang sama saya, katakan proses. Kalau saudara ingin diubahkan oleh Tuhan tentu ada satu perjuangan di sana, ya. Nah, orang yang diubahkan oleh Tuhan harus dengar-dengaran. Bilang sama saya, katakan dengar-dengaran. Nah, hari ini kita belajar dari kisah seorang yaitu bernama Zakheus, terambil dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yuk buka Alkitab saudara. Zakheus, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita akan belajar dari kisah Zakheus. Ya, kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya ayat yang pertama, nanti saudara ayat yang kedua, lalu tiba di ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dua saudara. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4 saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. 8 saudara.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika Anda dan saya diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjaga yang namanya kasih mula-mula. Nah, kasih mula-mula ini, saudaraku, ini berbicara tentang banyak hal, apalagi berbicara tentang bagaimana Anda dan saya tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita melihat banyak orang Kristen hari-hari ini sudah hilang kasih mula-mulanya dan mencari Tuhan. Ya, berjalan dengan waktu, ya apalagi tahun demi tahun banyak orang Kristen sudah mulai malas baca Alkitab. Sudah malas berdoa, sudah malas beribadah, ya. Apalagi kalau masalah pergumulan, saudaraku. Orang kalau ya banyak pergumulannya pasti rajin beribadah. Orang kalau banyak pergumulan, cari Tuhannya kuat sekali. Tapi coba lihat, kalau orang sudah diberkati Tuhan, sering sekali banyak orang Kristen lupa Tuhan. Ya, boro-boro baca Alkitab, boro-boro berdoa, ibadah pun tidak mau. Ya, lebih mementingkan apa? Kepentingan dunia. Ya, apalagi kalau masalah proyek, Pak Bu, hari Minggu misalkan. Coba kalau saudara diperhadapkan dengan proyek besar, hari Minggu jatuhnya, saudara milih mana? Proyek atau Tuhan? Kalau saudara milih Tuhan, angkat tangannya. Kalau saudara milih proyek, angkat tangannya. Saudara bilang kepada saya, Pak, ini sekali seumur hidup Pak, ini proyeknya Pak. Hari Minggu memang Pak. Ya, maka sebab itu Bapak Ibu, saya memberitahu kepada saudara hari ini, kalau saudara diperhadapkan dengan situasi kondisi proyek dengan cari Tuhan, saudara pilih cari apa? Cari Tuhan, Pak. Maka saudaraku, yang pertama dikatakan kita harus menjaga yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini, saudaraku, berbicara tentang mencari Tuhan, memandang wajah Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kita harus kembali kepada pola pikir yang baru, saudaraku. Karena kalau bicara tentang pola pikir yang baru, berbicara tentang pertobatan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan mau kita tidak hanya diselamatkan, Tuhan mau supaya Anda dan saya pola pikirnya diubahkan oleh Tuhan. Makanya ada pertobatan metanoia, Bapak Ibu. Pola pikirnya diubah. Bukan hanya saya berbicara tentang lahir baru, saudaraku, tapi pola pikirnya berubah. Orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu, betul rajin beribadah, betul rajin baca Alkitab, tapi pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya pelajari bahwa kita harus mengingat selalu kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan mengingat kebaikan sangat penting? Karena ini menyangkut kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kalau saudaraku masuk Jumat Agung, ya, kita melihat setiap tempat ibadah itu diputar yang namanya video kisah penyaliban Tuhan Yesus. Pasti setiap kita nangis lihat Yesus disalibkan. Kita mengenang kebaikan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, dia ditombak, dia dimengkotai duri. Bagaimana tentara-tentara Romawi itu sadis sekali ketika Yesus digiring untuk ke bukit Golgota. Apalagi saudaraku lihat, jadi cambuk, saudaraku. Ya, kita melihat murid-muridnya